Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang baru saja datang. Ini barangnya. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini dia sebuah spray gun merek Tekiro. Kebetulan baru pertama kali untuk memegang alat seperti ini ya, maksudnya saya akan belajar pengecatan juga. Jadi selain dari power tool juga kita akan membutuhkan spray gun seperti ini untuk nanti hasilnya jika saya membuat sesuatu barang, begitu maksudnya. Adapun dalam paket pembelian ini, kecuali ini yang dibedakan, kita akan bongkar spray gun ini. Kita mendapatkan apa saja? Dan ini manual booknya seperti ini, dan sudah berbahasa Indonesia juga. Manual booknya enak. Dalam paket pembelian kita mendapatkan wadah catnya seperti ini. Ini spray gunnya dan dilengkapi regulator, dan makanya saya membeli ini sebuah apa namanya, filter udaranya, karena dari paket hanya seperti ini. Jadi ini saja yang didapat, dan ini toolkitnya. Oke, kita bahas dari ininya dulu. Dari gunnya ini, untuk finishing sangat rapi ya. Knop-knop putarannya cukup nyaman digenggam, dan ini bukan terbuat dari aluminium, melainkan ini terbuat dari stainless. Untuk bahan dari knop-knopnya ini jadi cukup awet nantinya. Jika dari aluminium biasanya kan cepat rusak karena keseringan diputar, kebanyakan malah jadi longgar dan menimbulkan kebocoran angin. Untuk bagian nozzle-nya pun sama, sudah terbuat dari stainless. Ini nozzle 0,8. Untuk spesifikasi lanjutan normalnya katanya ini bisa bekerja optimal di 2-4 bar tekanan udara. Nanti kita akan coba, sebelum ke pengetesan yang lain, saya akan coba pengetesan dari warna ini, karena jika ini menggunakan cat maka harus dikelupas. Namun jika ini dianodis biasanya tidak akan berpengaruh terhadap thinner. Namun jika cat biasanya akan lengket nantinya. Oke, kita akan nyari thinner dulu. Kita akan coba tetesin thinner apakah ini lengket atau tidak. Ini ada sedikit thinner. Coba basahin pakai thinner di bagian handle ininya. Kita diamkan sesaat. Biasanya jika terbuat dari cat, bukan di anodis, dicat langsung disemprot begitu, biasanya cat akan mudah terkelupas dan akan tidak nyaman nantinya ketika dipegang. Nanti akan lengket-lengket gitu, menempel ke tangan ketika tangan terlumuri oleh thinner atau oleh cat nantinya.
Oh ternyata ini aman ya, cukup aman, tidak terpengaruh oleh thinner. Ternyata ini di anodis, tidak dicat seperti biasa, jadi tidak apa-apa, ini tidak usah dibuang warna hijau ininya. Untuk trigger cukup nyaman, tidak seret dan cepat kembali. Untuk bagian regulatornya ini sama buatan Tekiro juga, karena ini langsung satu paket. Ini untuk ke bagian atas seperti ini. Ini setelan anginnya nantinya di setting di berapa. Jadi ternyata cukup enak juga menggunakan Tekiro K350 ini. Kita sudah diberikan regulator langsung di sini, jadi kita tinggal diloskan saja untuk tekanan udara di sini, diloskan, kemudian tekanan udara di kompresor. Jika di kompresor menggunakan regulator sama diloskan aja, dan kita tinggal setting tekanan anginnya di sini untuk konstan penyemburan catnya nantinya. Dan untuk cupnya seperti ini tertulis di spesifikasinya 350 cc ya, segede gelas lah, segede cangkir kopi. Dan kita mendapatkan ini juga ternyata untuk bagian di bawahnya ya, di mini HPLV ini kita mendapatkan filter untuk filter kotoran. Kalau ada kotoran di cat yang kita akan semprotkan nantinya, jadi tersaring di sini, jadi cukup aman, tidak akan terganggu oleh kotoran nozzle-nya karena kotoran sudah tersaring di sini. Kita juga mendapatkan sikat untuk membersihkan bagian-bagian dalamnya jika sudah selesai pengecatan. Dan untuk sambungannya, bawaan dari pabriknya hanya dikasih untuk sambungan ke selang seperti ini, hanya dikasih nepal, bukan kopler PF20 ya. Saya tidak memiliki selang besar yang biasanya untuk nepal seperti ini, jadi saya akan ganti dengan kopler seperti ini karena saya menggunakan selang spiral yang menggunakan kopler juga untuk di bawahnya seperti ini. Dan sekalian kita cek untuk bagian filternya, karena ini saya beli terpisah. Ini juga sama buatan Tekiro juga, tidak berikut paket pembelian ini, namun ini dijual terpisah. Ini untuk saringan udaranya seperti ini buatan Tekiro. Untuk sambungannya sambungan 1/4 ya, seperti ini. Oke, sebelum ke tahap uji coba, saya akan merakit ini dulu. Tentunya ini harus dikasih seal tip dulu ya untuk drat-dratnya, agar supaya angin tidak bocor, tidak rembes dari sini, dari semua ini. Kita akan kasih seal tip dulu. Oke, untuk perakitan kurang lebih seperti ini ya. Saya memakai saringan baru regulator, mau saringan di atas bisa, atau regulator di atas seperti ini pun bisa, tapi untuk lebih mudahnya saya memakai settingan seperti ini saja, regulator di atas dan saringan di bawah, untuk melindungi juga kap dari saringan ini yang terbuat dari plastik ini, agar lebih jauh dari tangan. Nantinya takutnya tangan penuh dengan cat atau
thinner menyentuh ini, maka ini akan cepat buram, atau jika terkena cat justru akan kotor gitu. Jadi saringan lebih baik saya simpan di bawah seperti ini saja. Dan untuk pengetesannya saya akan men-setting tekanan udara di sekitaran 2 bar saja, tidak akan tinggi-tinggi karena menyesuaikan dengan kompresornya juga yang rendah ya, yang hanya 1 PK 25 liter itu. Jika dipasangi tekanan di 4 bar maka sepertinya kompresor akan kedodoran juga. Jadi menghindari kompresor kedodoran, maka saya akan mengetes di 2 bar saja sini. Oke, dan kita akan lanjutkan ke pengetesan. Oke, dari percobaan barusan maka dapat disimpulkan bahwa benar-benar HVLP ya, high volume low pressure, benar-benar boros cat yang saya rasakan. Ketika ini dibuka sedikit, angin, walaupun angin dibuka sedikit hanya segini untuk membuka catnya, dan sebaran anginnya pun tidak dibuka full. Cat di dalam gelas ini cepat habis. Dan juga ketika barusan membersihkan nih, ketemu masalahnya di HVLP ini, kenapa harus ada kuningan di sini. Ini cukup mengganggu, mengganjal. Jadi cat yang berada di sini tidak benar-benar habis semua, namun terganjal sebagian di sini. Dan ketika pembersihan pun, nah seperti ini ada yang sisa sebagian di sini yang masih ngendap karena ada kuningan ini. Dan sebetulnya ini jika dilihat kayaknya ini kuningan bisa dibuka, namun tadi coba dibuka susah dan tidak ada hubungannya dengan ini, atau mungkin dia pengunci ini kuningan ke sini gitu maksudnya. Yang jelas ini kuningan jadi masalah karena ini terlalu tinggi ya. Jadi cat tidak benar-benar habis sempurna di dalam ini. Untuk lainnya dari spray gun ini cukup bagus ya, tidak ada masalah dari segi semburan, tenaga semburan, walaupun dikasih tadi hanya dikasih 2 bar loh, tapi ternyata cukup bagus, cukup rata hasil catnya dengan jarak tertentu ya. Tapi jika jarak terlalu dekat dengan objek yang mau dicat, maka cat akan langsung lumer. Dan dengan pasnya settingan ini, settingan semburan, menutup, mengecil atau melebarnya semburan harus pas dengan jarak yang akan kita cat. Sementara untuk bukaan ini, bukaan keran atas dan bukaan angin, saya coba tadi di hanya segini, setengah saja dibuka. Dan untuk putaran ini cukup lumayan, saya buka sekitar 2 putaran ya. Karena jika hanya sedikit putaran ini, maka maka cat tidak lebar, dia cat hanya sedikit dan akhirnya menumpuk. Jadi jika ingin benar-benar lebar harus dibuka agak banyak gitu untuk bukaan catnya. Dari segi ininya tidak putus-putus ya, tadi ketika di pengeluaran catnya tidak putus-putus, bagus, tetap konstan. Dan ini settingan udara yang ini saya coba dipolkan karena saya sudah menggunakan ini, jadi dipolkan saja. Padahal
Jika dari Tekiro-nya dikasih regulator, lebih baik ini dibuang saja karena di sini biasanya rawan bocor nih, rawan kebocoran angin di sini di seal penutup ini, sangat rawan bocor di situ. Demikian video ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini adalah video klarifikasi ya. Secara tadi saya mengatakan bahwa spray gun ini bodinya tadi warnanya hijau ya. Saya mengatakan tadi aman, tidak luntur oleh thinner karena dianodis gitu ya. Ternyata tidak seperti itu kejadiannya, karena tadi waktu saya mencoba spray gun ini mengecat yang benar-benar mengecat, bukan pengetesan, yaitu mengecat popor. Kemudian setelah saya mengecat, saya bersihkan kembali agar tidak ada kotoran di dalamnya, sisa-sisa cat yang mengering nantinya. Nah, ketika pembersihan tadi menggunakan thinner, ternyata spray gun ini ada bagian-bagian terkelupas tadi, mulanya di sini nih, dan mulai terasa lengket ke tangan. Ternyata catnya meleleh akibat terkena thinner yang banyak. Mungkin tadi waktu pengetesan hanya diolesi thinner saja, tidak disiram banyak thinner, sementara tadi waktu dibersihkan ini benar-benar terkena thinner dan ternyata melepuh, catnya menjadi lunak dan lepas. Alhasil jika seperti itu, maka waktu menggenggam spray gun seperti ini tidak akan terasa nyaman ya, terasa lengket. Oleh karena itu, maka sekalian saja saya lunturkan semua catnya menggunakan thinner, dan ini hasilnya sudah luntur bersih. Jadi sekarang jika pun terkena thinner tidak akan lengket. Adapun ada bagian-bagian tertentu ya yang tidak bisa dibersihkan secara menyeluruh, seperti di bagian-bagian sela-sela seperti ini. Ini masih terlihat hijau-hijau bekas catnya. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting di bagian handle ini bersih, aman dari cat, agar tidak lengket dan nyaman ketika mengecat begitu. Oke, terima kasih.